Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak Alif. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 1, yaitu pembelajaran kelima. Ya, kelima. Kita akan membahas ini. Pertama, gerakan meloncat PJOK. Gerakan meloncat. Gerakan meloncat bertumpu pada kedua kaki. Kedua kaki diangkat secara bersama-sama. Gerakan meloncat dapat dilakukan di tempat. Selain itu, meloncat ke depan atau ke belakang. Meloncat itu menggunakan tumpuan kedua kaki. Jadi gini, kaki ya, ditumpuk gini. Nah, dengan sekuat tenaga, nah, itu namanya meloncat, ya, meloncat. Meloncat itu. Nah, ini meloncat ini dapat arahnya bisa ke depan, ada gambar di sini, bisa ke depan, bisa ke belakang. Ini meloncat bisa ke depan atau ke belakang. Ini namanya meloncat, bertumpu dengan kedua kaki. Oke, lanjut kita ke kalimat penolakan. Nah, kemarin ini, pernahkah kamu mengucapkan kalimat penolakan? Tentu sudah pernah, bukan? Kalimat penolakan bisa diucapkan seseorang saat tidak bisa mengikuti ajakan orang lain. Ini. Nah, apa sih kalimat penolakan itu? Kemarin kita sudah bahas, kalimat penolakan ialah kalimat untuk menolak ajakan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Itu. Oh, terima kasih ya, saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya kalimat penolakan. Menolak dengan cara yang halus, ya, dengan cara yang sopan, supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Jangan menolak dengan kata-kata kasar, harus diucapkan dengan kata-kata sopan, diawali dengan kata maaf atau terima kasih. Itu kalimat penolakan. Lanjut kita ke PPKN. Di sini ada pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga terkandung nilai persatuan. Persatuan dapat dicapai jika kita hidup rukun. Hidup rukun harus dibiasakan sejak dini. Ini ya. Nah, yang sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, kita ini membahas persatuan Indonesia. Ada kata-kata persatuan, kesatuan Indonesia. Artinya apa? Bahwa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Indonesia kan luas itu. Luas Indonesia. Ini Indonesia ini. Indonesia ya. Jadi Sabang sampai Merauke, ya. Ini itu harus ada rasa persatuan dan kesatuan. Kenapa harus ada rasa persatuan dan kesatuan? Karena supaya Indonesia itu tidak terpecah belah, Indonesia itu tidak tercerai-berai, ya. Harus ada rasa kesatuan dan kesatuan, ya. Kalau semisal Indonesia itu, semisal ini rakyat Jawa, ya, suku Jawa itu tidak bersatu dengan Kalimantan, semisal, itu nanti akan memecah belah persatuan kesatuan Indonesia. Nanti akan terjadi konflik, tukaran. Nah, bahasanya tukaran. Nah, untuk itu kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan supaya bisa hidup rukun. Ya, di sini ada kata rukun. Nah, rukun supaya tidak bertengkar gitu. Dulu waktu penjajahan kita kan pernah dijajah oleh bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, apalagi Belanda dan Jepang. Itu pada waktu itu kita belum ada rasa persatuan dan kesatuan untuk melawan. Nah, ketika waktu-waktu itu masa pendudukan Jepang, ketika Belanda sudah menyerah, Jepang menyerah, rakyat Indonesia itu bersatu, semua bersatu untuk melawan penjajah. Nah, itu supaya kita bisa semakin kuat, ibarat sebuah lidi.
Kalau kita menyapu ya, misal kita menyapu dengan satu lidi, satu batang lidi, itu kira-kira kita bisa nggak menyapu halaman dengan cepat atau menyapu halaman dengan bersih? Nggak bisa, harus beberapa lidi kan. Nah, lidi sapu, lidi itu sapu. Nah, ketika kita menyapu dengan banyak lidi, kira-kira bisa nggak menyapu halaman itu? Bisa kan? Nggak bisa. Nah, seperti itu ibaratnya persatuan, kesatuan. Kalau kita bersatu, semuanya bersatu, rakyat Indonesia itu bersatu, rakyat Indonesia ini bisa semakin kuat, semakin rukun gitu ya. Itu dan sila ketiga ini lambangnya pohon beringin. Nah, pohon beringin. Contoh pengamalannya yaitu kita tidak membeda-bedakan teman dan berteman. Jadi kita semuanya berteman, entah itu tidak memandang apapun, tidak memandang suku atau apapun. Jadi misal ada teman kita dari ujung sana Aceh atau dari Kalimantan, Sumatera atau Papua, kita harus berteman semuanya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Saya berteman dengan orang Jawa saja, saya berteman dengan orang mana? Sunda, Jakarta saja atau Papua saja. Gak boleh. Kita harus semuanya harus berteman ya. Nanti kalian ketika dewasa, ketika mungkin SMP atau SMA, bahkan kuliah, itu pasti kalian akan menemui perbedaan itu ya, entah itu perbedaan agamanya, entah itu sukunya, pasti akan menemui. Nanti ketika sudah berteman atau bertemu dengan perbedaan itu, teman kita yang berbeda, maka jangan sampai kita membeda-bedakan ya. Jangan sampai membeda-bedakan. Kita harus tetap rukun. Tetap rukun gitu ya. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia ya. Persatuan Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Alif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.